Melalui bacaan yang diperdengarkan gereja kepada kita hari ini, Yesus bersabda, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa mengasihi aku, akan dikasihi Bapa, dan aku pun juga mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Dalam bacaan yang diberikan kepada kita hari ini, perikop yang tidak terlalu panjang, hanya 6 ayat, sekurang-kurangnya kata kasih 7 kali disebutkan. Di dalam teori komunikasi, sesuatu yang disampaikan secara berulang-ulang, repetisi, ini artinya untuk menyampaikan hal yang penting. Terlebih, perikop ini adalah merupakan bagian dari amanat Yesus yang terakhir. Maka, ajaran kasih adalah dikenal sebagai ajaran khas Kristiani. Di dalam surat pertama Rasul Yohanes, bab 2 ayat 4 juga dikatakan, "Barang siapa berkata, aku mengenal Allah tetapi tidak melaksanakan perintahnya, berarti dia seorang pendusta." Berarti ada hubungan yang sangat erat antara mengasihi, mengenal, dan melaksanakan perintahnya. Orang yang mengasihi orang lain pasti mengenal baik orang itu seperti apa. Ketika kita mengasihi Allah, kita juga mengenal Allah itu seperti apa. Allah menghendaki apa di dalam diri kita. Ketika kita mengasihi Allah, kita juga mengenal Allah, yaitu kita tahu bahwa Allah sangat berharap kita bisa menerapkan ajaran kasih itu di dalam hidup kita sehari-hari. Ajaran kasihnya seperti apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Serta kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi diri sendiri. Kalau kita sungguh mengasihi Allah, kita menerapkan ajaran kasih ini. Tapi selama ini seberapa besar kasih yang telah kita terapkan di dalam hidup kita sehari-hari? Melalui surat Santo Paulus kepada jemaat di Korintus, yaitu 1 Korintus 13 ayat 4-7, nanti boleh dibaca kembali. 1 Korintus 13 4-7 dikatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak mementingkan diri sendiri, dan seterusnya. Mari kita baca, tetapi kata kasih, kata iya, kita ganti dengan nama kita. Misalnya, Agus itu sabar, Agus itu murah hati, Agus tidak cemburu, Agus tidak mementingkan diri sendiri. Ketika setiap bagian-bagian jawaban kita memang iya, iya betul, iya memang, iya, berarti sungguh kasih di dalam diri kita sudah besar. Tetapi ketika kita mengatakan Agus itu sabar, oh belum juga ya. Agus itu murah hati, enggak juga. Agus tidak cemburu, kadang-kadang masih juga. Agus tidak mementingkan diri sendiri, juga masih sering. Kalau itu jawaban kita sering seperti itu, berarti kita masih harus terus berjuang untuk bisa melaksanakan kasih itu dengan lebih baik lagi. Sebab ketika kita sungguh mengasihi Allah, kita menerapkan kasih itu sebaik-baiknya, dan Bapa akan mengasihi kita, Yesus pun juga akan mengasihi kita. Betapa bahagianya hidup ini ketika sungguh dikasih oleh Bapa, sungguh dikasih oleh Yesus. Pergi ke Bungurasih lewat cepat kecapanan, menghindari macet yang berkepanjangan. Ajaran kasih itu mudah diucapkan, butuh perjuangan dalam melaksanakannya. Akhirnya kembali masih dari Taman Doa Paranti Jati di Malang, kembali saya sampaikan. Salam pijar kasih.